Hai, Assalamualaikum. Di video saya kali ini, saya ingin membahas mengenai abortus atau keguguran. Mulai dari definisi, penyebab, klasifikasi, kapan mams harus ke dokter kandungan, pemeriksaan, dan tata laksananya. Buat mams yang penasaran kapan sih waktu yang tepat untuk bisa hamil kembali setelah keguguran, tonton ya video saya sampai selesai. Definisi dari keguguran atau abortus adalah keluarnya konsepsi atau bakal janin mams dari rahimnya mams sebelum waktunya viabilitas atau mampu hidup ke dunia. Biasanya kurang dari 500 gram atau sesuai dengan 20 minggu sampai bahkan 23 minggu ya mams. Penyebab dari abortus atau keguguran itu 75% karena kelainan kromosom. Jadi, kalau udah ngomongin kromosom, itu udah ngomongin dari mulai janinnya masih belum bentuk janin tuh mams, masih baru pertemuan antara sperma dan sel telur. Jadi, mams harus tahu ya bahwasanya kehamilan yang memang terjadi keguguran itu memang wayahnya tidak bisa dilanjutkan karena kalau dilanjutkan bisa menjadi cacat. Nah, ada beberapa nih mams klasifikasi dari keguguran atau abortus. Yang pertama, biasanya kita sebutnya abortus iminen atau kemungkinan terjadi keguguran itu bisa terjadi tapi belum tentu terjadi keguguran. Mungkin mams bingung ya. Nah, kalau imminence ini artinya cuman awal-awal tanda-tanda. Biasanya mamsnya sudah ada ngerasain sedikit mules, terus ada flek-flek, tapi pas diperiksakan oleh dokter kandungan ternyata kehamilannya baik-baik saja dan bisa diteruskan kembali. Itu makanya kami sebut imminence. Berikutnya yaitu abortus incipient. Abortus incipient itu adalah keguguran yang memang sedang terjadi. Kalau ini beda ya mams. Kalau yang tadi kan kita masih bisa mendapati memang janinnya baik-baik saja. Lalu kemudian tidak ada pembukaan biasanya. Jadi tidak ada mules-mules yang jelas sekali gitu ya mams ya. Cuman flek-flek doang biasanya juga. Kalau ini perdarahan. Udah ngomongin perdarahan. Artinya kalau udah perdarahan tuh artinya lebih banyak. Jadi nggak cuma flek-flek. Dan biasanya saat diperiksakan itu ada pembukaan mulut rahim. Dan pada saat di USG, biasanya mungkin saja kantong kehamilannya sudah mulai mendekati mulut rahim, jadi sudah mulai mau keluar. Jadi biasanya kami sebutnya abortus atau keguguran yang sedang terjadi atau incipient. Nah, yang ketiga itu ada incomplete. Jadi cuma sebagian doang nih yang keluar, tapi sebagiannya lagi masih ada dalam kandungannya mams. Kenapa begitu ya dok? Kenapa bisa seperti itu? Jadi urutannya tuh imminent, incipient, lalu kemudian incomplete. Jadi udah keluar sebagian, tapi ternyata memang masih ada sisa sedikit tuh di dalam rahimnya mams karena mungkin memang proses berlangsungnya memang masih berjalan atau memang karena memang menyisakan, misalnya keluar cuman selaputnya aja atau misalnya yang keluar cuman ketubannya aja, ternyata masih ada tuh janinnya. Jadi kita bilang incomplete, belum sempurna, belum bersih. Nah, lalu kemudian ada yang namanya abortus lainnya tuh misabortion. Jadi kita bilangnya tuh bahwasanya kehamilan itu tidak bisa berkembang pada mams-mams yang merasa hamilnya sebenarnya saya sudah 9 minggu dok atau sudah 10 minggu nih dok, tapi ternyata pas kami periksa misalnya waduh mamsnya ternyata 10 minggu sesuai dengan hari pertama mens terakhir. Mamsnya yakin banget tanggal pertama mens terakhirnya karena memang rutin banget mensnya, teratur, siklusnya juga teratur. Terus juga mamsnya pernah USG sebelumnya, didapatkan memang ada kantong kehamilan dalam rahimnya. Nah, kok tapi berbeda ya pas lagi USG berikutnya ternyata kantongnya nggak sesuai atau janinnya nggak sesuai nih besarnya sama usia kehamilan yang kami dapatkan. Biasanya kalau memang sudah terlalu jauh jaraknya, kami bilang bahwasanya kehamilannya tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak sesuai, tidak berkembang biasanya.
Rata-rata mams kehamilan yang memang di bawah 8 minggu atau bahkan di trimester 1, seperti tadi saya bilang penyebabnya yaitu kelainan kromosom. Jadi kalau memang masih bisa bertahan melewati 8 minggu, tapi kalau memang wayahnya ada kelainan kromosom, itu biasanya juga tidak akan bertahan. Biasanya bisa sampai 19 minggu, 18 minggu tiba-tiba nanti dia tiba-tiba flek atau mules. Nah, itu ya mams ya. Nah, Mams, kapan Mams harus ke dokter kandungan? Tadi kan saya sebutkan ya, yang abortus klasifikasinya. Ada yang cuma flek-flek sedikit, abortus iminen. Ada yang sudah sampai mulus banget, terus sudah banyak perdarahan, itu biasanya insipient atau sedang terjadi. Kalau misalnya memang incomplete, biasanya memang ada perdarahan, tapi keluar juga jaringan, tapi belum semuanya, jadi masih ada sisanya di dalam. Lalu kemudian ada yang complete ya, complete itu memang bersih total. Lalu kemudian ada yang miss abortion. Nah, gejala-gejala tersebut sebenarnya itu semua tidak boleh mams abaikan dan tidak boleh mams tunda-tunda untuk pergi ke dokter kandungan. Jadi semua gejala tersebut, misalnya flek-flek atau perdarahan atau mulus yang ringan ataupun mulus yang terus-terusan muncul, atau misalnya mams lemes, apalagi kalau sampai lemes, kita khawatir udah sampai perdarahan yang banyak. Jadi normalnya ibu hamil tidak ada perdarahan ya mams, segera ke dokter kalau ada keluhan tersebut. Pemeriksaan dari dokter kandungan untuk mams yang punya keluhan perdarahan atau mules-mules itu ada beberapa mams. Yang pertama tentunya seperti biasa saya akan bilang tidak penting pemeriksaan kalau tidak ada anamnesa atau tanya jawab. 90% diagnosa bisa dibentuk dari tanya jawab mams. Jadi pertama pasti anamnesa dulu. Kita akan tanya-tanya hari pertama haid terakhir, nentuin usia kehamilannya mams, lalu kemudian keluhan-keluhannya, lalu kemudian pemeriksaan fisik, dilihat mamsnya tensi, nadi, suhu, terus nafasnya mams, apakah benar perdarahan ataukah cuman flek-flek, ataukah memang cuman lendir kecoklatan. Kita kan nggak tahu, nanti kita periksa pada saat pemeriksaan fisik. Lalu pemeriksaan ginekologi, sama biasanya kita menggunakan spekulum, kita akan inspekul atau intip mulut flek-flek atau perdarahannya itu memang murni dari mulut rahim atau dari rahim atau dari mulut rahim atau dari vaginanya. Kita nggak tahu apakah ada lecet, apakah ada polip, apakah ada sariawan mulut rahim. Jadi semuanya disingkirkan, segala macam diagnosis diferensialnya. Kita bilang itu maksudnya diagnosa yang mirip-mirip sama si abortus. Jadi setelah kita memastikan memang perdarahannya dari dalam rahim, berikutnya akan dilakukan pemeriksaan USG. USG-nya tentunya USG transvaginal ya mams. USG abdominal bisa loh melihat rahimnya mams, tapi ada syaratnya. Kembali lagi, tidak boleh gemuk, dan memang untuk memvisualisasikannya bukan hanya ngomongin gemuk, ada kok yang kurus juga tapi bagian perutnya memang lemaknya lebih banyak, itu juga tidak bisa ya mams. Jadi yang paling standar, gold standard adalah USG transvaginal. Dilihat tuh masih bertahan nggak kantong kehamilannya, masih ada nggak janinnya, masih ada detak jantungnya atau enggak. Lalu perdarahan yang keluar itu bener-bener memang janinnya, emang konsepsinya yang keluar, atau memang perdarahannya karena yang lain. Kita mau cari tahu dari USG gitu mams. Lalu yang terakhir kita akan periksakan kalau memang ada keraguan-raguan, misalnya saya belum pernah USG, saya belum pernah tes pack, saya cuma telat menstruasi 2 bulan dan saya perdarahan dok, sekarang saya mules. Ya tentu saja kami harus periksa tes pack dong. Kalau memang tes packnya negatif dan dari USG ternyata memang menemukan ada sedikit sebagian kayak sisa konsepsi atau abortus incomplete, mama akan diperiksakan beta HCG atau pemeriksaan laboratorium mams, pemeriksaan darah beta HCG, dan juga pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dengan cara pemeriksaan beta HCG. Lalu kemudian bisa juga dengan pemeriksaan HB. Kita butuh HB-nya mams. Kalau perdarahannya banyak banget, sudah ganti pembalut beberapa kali, kita harus periksa HB-nya mams, takutnya anemia atau kurang darah. Nah, buat mams pasti penasaran dong, apakah semua keguguran pasti dikuret? Saya takut dok, kuret itu sebenarnya akan menjadi
buat rahim saya jadi tipis atau tidak? Nah, itu kan jadi banyak pertanyaan dan ketakutan buat para moms ya. Saya mau jelaskan ya moms, yang namanya keguguran atau abortus tidak selalu harus dikuret. Tuh, buat mom supaya jadi tidak terlalu khawatir. Kalau misalnya ngomongin dikuret, itu biasanya adalah kasus-kasus yang memang membutuhkan tindakan. Misalnya, ada nih sudah keluar jaringan, tapi sisanya masih banyak dalam rahimnya moms. Nggak bisa pakai obat minum, sehingga mules yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk mengeluarkan sisanya tersebut. Itu boleh kita kuret. Atau misalnya sudah terlalu besar dokter kehamilannya, sehingga misalnya dengan menggunakan obat pun juga tidak bisa dibantu untuk dikeluarkan. Atau misalnya mulut rahimnya sudah tertutup. Kalau mulut rahimnya sudah tertutup, kita harus bantu dengan obatan mams supaya mempermudah proses pengeluaran dari janinnya. Jadi kita nggak bisa tuh mams memberitahu ke pasien bahwasanya mams pasti dikuret, mams pasti pakai obat, nggak bisa. Kami harus melakukan pemeriksaan lengkap, baru kemudian kami akan tentukan tata laksana yang tepat untuk mams, dan tidak semuanya kuret ya mams. Buat mams yang penasaran mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk hamil lagi setelah keguguran, mams harus tahu ya mams, rahim saat setelah keguguran itu biasanya, apalagi kalau setelah kuretase nih, setelah kuret biasanya memang kami melakukan penyendokan pengeluaran konsepsi itu dengan menggunakan sendok kuret. Pada saat dilakukan kuret itu biasanya memang sebagian dari dinding rahimnya akan terambil mams, tapi tidak banyak ya. Dan memang kondisi rahim yang memang sudah habis keguguran, walaupun tidak dikuret, itu memang tidak terlalu baik atau tidak terlalu sehat. Sehingga cukup waktu kurang lebih 3 siklus menstruasi untuk memastikan mams paling tidak sehat rahimnya, dinding rahimnya siap untuk menerima konsepsi, dan tentunya untuk menyiapkan kehamilan yang sehat selama waktu 1 bulan sebelum persiapan konsepsi. Sebaiknya mams siapkan rahim mams juga, misalnya dengan minum vitamin atau suplementasi seperti asam folat, seperti zinc, seperti vitamin D, dan anti radikal seperti vitamin C dan E. Boleh loh mams, jadi sambil menunggu setelah keguguran nih kan 3 bulan nih, di 1 bulan terakhir mams boleh banget minum vitamin-vitamin tersebut, terutama asam folat ya, 400 mikrogram, untuk mempersiapkan rahim mams supaya pada saat ada konsepsi atau terjadi pembuahan, implantasinya nanti mudah atau nempelnya mudah, sehingga mudah-mudahan tidak ada kelainan kromosom kembali ya mams ya. Nah, demikian mams edukasi dari saya mengenai abortus atau keguguran. Semoga mams jadi paham ya mams, dan jadi nggak takut lagi. Ingat, perempuan yang sehat adalah perempuan yang paham sekali dengan dirinya. Mams ingat ya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mams tidak ketinggalan informasi saat saya upload video baru. Dan bantu ya untuk like dan share supaya informasi dari saya juga bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau mams ada bingung-bingung atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya mams. Wassalamualaikum.